pacaran kudus, waktu saya masih single, waktu saya masih bujangan, Roh Kudus berbicara kepada saya sebuah kalimat. Dia membisikkan kata-kata ini ke dalam hidup saya ketika saya masih single. Ketika saya baru bertobat umur 18 tahun, saya mengenal Yesus secara pribadi, Roh Kudus langsung membisikkan kepada saya sebuah rema berupa kata-kata yang tersusun di dalam hati saya, membentuk sebuah kalimat yang menjadi landasan fondasi hidup cinta saya. Apakah kalimat itu? Kalimat itu adalah tanpa pacaran kudus tidak mungkin ada pernikahan kudus. Apa yang disebut dengan pernikahan kudus? Waktu saya single, Tuhan Allah Roh Kudus langsung memperingatkan saya. Karena dia begitu mengasihi saya, dia menganggap saya bukan anak gampang, makanya dia memperingatkan saya. Philip anakku, ingatlah kata-kataku ini dan jadikan kata-kataku ini fondasi tempatmu berpijak. Tempat hidup cintamu berpijak. Tanpa pacaran kudus, tidak mungkin. Percayalah kalau Roh Kudus yang ngomong tidak mungkin, tidak ada mujizat yang bisa mengubahnya. Kalau setan atau dunia atau penyakitmu atau masalahmu berkata kepadamu tidak mungkin, percayalah selama Tuhan berkata mungkin, ada mujizat. Tapi kalau Tuhan yang ngomong tidak mungkin, kiamatlah hidup ini. Siapa akan membebaskanmu? Tidak mungkin ada pernikahan kudus. Nah, mari kita sedikit menyelami kata kudus. Kekudusan bagi dunia itu adalah seperti penjara. Kita seringkali mendengar, enggak usah terlalu sungguh-sungguh dengan agama. Atau lebih spesifik, enggak usah sungguh-sungguh kenal Tuhan Yesus. Kamu semakin kenal Tuhan Yesus, enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh ini. Kekudusan diidentikan dengan penjara. Dengan hukum Taurat, penjara yang mengikat, yang membuat hidup ini enggak bahagia. Iblis telah berhasil menipu seluruh dunia ini. Seluruh sistem dunia ini, sistem entertainment, sistem hiburan, semua sistem perdagangan, sistem pergaulan, semuanya berada di kaki iblis. Semuanya dipengaruhi oleh iblis. Sistem ini semuanya dipengaruhi oleh roh jahat. Semuanya mengajarkan ke bahwa kekudusan itu adalah sesuatu yang membosankan. Kekudusan itu sesuatu yang mengambil kebahagiaanmu. Saudara, kalau kau disuruh percaya antara iblis atau Allah, percayalah any day, kapanpun percayalah kepada Kristus. Kalau iblis itu bapak pendusta, Kristus itu adalah Tuhan dan terang. Di dalamnya tidak ada kegelapan. Kalau Tuhan yang memerintahkan kepada kita, lewat firman-Nya untuk kita ini hidup kudus, percayalah Tuhan kita itu kasih. Dia tidak akan mungkin mau mencelakakan kita. Dia tidak mau mengambil kebahagiaan kita. Dia tidak akan memerintahkan kepada anaknya kalau itu bukan untuk kebahagiaan anak-anaknya. Perlu iman saudara untuk percaya kepada firman Tuhan. Apa itu iman? Iman itu percaya seperti anak kecil. Percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan jangan coba memintari Tuhan. Kalau Tuhan berkata, kudus-kuduslah kamu. Karena aku yang memanggilmu, aku Allahmu itu kudus. Maka kuduslah. Kalau Tuhan berbicara bahwa seks di luar perkawinan itu salah dan dosa, sekalipun nikmat, jangan coba-coba. Tuhan yang tahu, Tuhan yang menciptakan kita. Kejatuhan Adam dan Hawa kan di situ. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka meragukan kasih Tuhan. Mereka meragukan perintah Tuhan. Ular berkata, adakah Tuhan berkata jangan makan buah ini? Kalau kau memakannya kau akan mati. Betul, Hawa berkata, ketika kami memakannya kami akan mati. Yang benar saja, sebenarnya Tuhan tahu kok. Tuhan itu gak mau kamu jadi pintar. Kalau kamu memakannya, matamu akan dibuka dan kamu akan melihat seperti Tuhan melihat. Hawa mulai meragukan firman Tuhan. Hawa mulai meragukan kasih dan rencana Tuhan. Dan ketika itu dia berkata, betul ya, buah itu tambah nampak manis. Pencobaan itu tidak perlu ditambah-tambah, sudah tampak manis. Apalagi kalau hatimu meragukan firman Tuhan.
Kalau kau meragukan, kalau kau mengira bahwa kekudusan itu sesuatu yang membosankan, sesuatu yang mengekang hidup ini, mengambil kebahagiaan, bukan sebaliknya, maka pencobaan hidup ini akan menjadi-jadi tampak manisnya. Akan begitu jadi irresistible, tidak dapat kita tahan. Dan kita akan jatuh dari kekudusan itu. Saudara, Alkitab mengajarkan kekudusan itu, ada ayatnya, saudara, in the beauty of holiness di Mazmur. Yang dimaksud in the beauty of holiness itu in the beauty of a holy life. Kekudusan itu indah, cantik. Kekudusan itu bahagia. Justru bukan untuk mengambil kebahagiaanmu. Justru untuk memberikan kepadamu nilai tambah dalam hidup ini. Amin. Bisa mengerti ya saudara? Mari saya ajak kalian menjadi orang yang pro holiness. Katakan pro holiness. Ya, ada orang yang pro abortion, ada yang pro against abortion, ya kan? Kita pro holiness. Di hatimu harus berubah. Hatimu tidak boleh meragukan Tuhan sedetik pun, sedikit pun tak boleh. Minta Roh Kudus memberikan iman itu sekarang kepadamu. Now, sekarang. Pro holiness, pro kekudusan. Amin. Hanya karena kita sekarang hati kita telah pro kekudusan, tidak membuat itu semua jadi mudah. Karena itu saya mau memberikan 5 prinsip yang akan membuatmu punya fondasi dalam berpacaran. Kita mulai dengan 5 prinsip pacaran kudus. 5 prinsip ini adalah prinsip-prinsip yang dibenci oleh iblis, saya yakin. Dan 5 prinsip ini adalah antibiotiknya penyakit yang melanda orang-orang muda, yaitu kehancuran hidup cintanya. 5 prinsip pacaran kudus. Yang pertama, pacaran sekali untuk menikah. Amin. Bagaimana dengan Anda yang sudah terlanjur dalam rekodmu 49 kali naik ring, 48 kali KO, 1 kali draw. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada si dia. Itu tujuan maksudnya. Dengan mata memandang Tuhan Yesus. Saudara, lupakan rekodmu di belakang. Sudah dipakut. Ada yang amin itu sangat relevan buat dia. Ya sudah, yang saya maksud pacaran sekali untuk menikah adalah mulai sekarang. Katakan mulai sekarang. Saudara, ternyata, tapi saudara yang belum terlambat, saudara yang belum seperti tadi itu yang berkata amin, saudara rekodnya masih 0-0-0, naik ring 0 kali, menang 0 kali, kalah 0 kali, maka jangan repot dengan banyak angka. 1 is good. Katakan 1 is good. 1 is the best number dalam pacaran. Ya, kalau Anda masih rekodnya bersih, jangan mengotori rekod Anda. Buat komitmen, aku akan pacaran sekali saja untuk menikah, langsung kawin. Katakan amin. Puji Tuhan, semangatnya luar biasa kalau ngomong tentang pacaran. Gak apa-apa, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi, kita melihat dulu tentang ini, memulai dengan benar. Maksudnya memulai dengan benar apa? Penting sekali saudara masuk membangun kehidupan cintamu bagi Anda dan saya, orang Kristen yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh mau menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup ini. Penting sekali untuk kita memulai dengan benar. Kalau Anda bisa mulai dengan benar, kenapa harus memperbaiki yang rusak? Mengerti maksud saya? Mulailah dengan benar. Meskipun banyak orang yang dapat gelar MBA, married by accident, tetap bisa dipulihkan. Tetap yang rusak bisa dipulihkan. Mereka yang sudah pacaran gak keruan juga masih bisa dipulihkan. Tapi saudara, banyaklah sakit dan kesusahan yang harus diderita orang itu. Karena orang itu mungkin bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan karena dia mengikuti apa saja yang diinginkan hatinya. Tapi orang itu akan menuai kebinasaan. Kalau dia mau bertobat,
bertobat itu lebih sakit, lebih baik taat daripada bertobat. Amin. Lebih baik bertobat daripada binasa, tapi lebih baik taat dari bertobat. Memulai dengan benar. Ingat saudara, pacaran bukan untuk coba-coba. Aku coba dulu pacaran sama kamu, gak jadi kita putus. Ya memang gak jadi namanya, masa gak putus. Kalau gak cocok maksudnya, ya kan? Pacaran bukan untuk coba-coba. Karena itu kita tidak boleh pacaran coba-coba. Kalau kita mau coba-coba, cobalah berdoa sebelum pacaran. Do you mengerti? Kalau mau coba-coba, roh coba-coba pakai untuk roh doa. Aku coba dulu datang ke Tuhan. Uji baik-baik. Sabar, session 2 kita akan bicara 7 checklist. Kita akan dapat bimbingan yang baik. Ya kan? Saudara-saudara, mulailah dengan benar. Kamu pacaran, aku pacaran untuk cari suami atau cari istri. Bukan pacaran untuk cinta. Saya jadi pacarnya, dia jadi pacar saya karena saya cinta dia. Tapi pacaran bukan untuk cinta, tapi untuk kawin. Kapan saat yang tepat dong kalau gitu untuk mulai pacaran? Kapan dong saat yang tepat? Ketika when I fall in love. Is it? When you fall in love, lalu pacaran? Percaya enggak? Anak-anak sekarang ini umur 5, umur 6, di bawah ruang tunggu gereja di bawah, ruang pastoral di bawah. Anak-anak kecil kumpul banyak dan mereka menggoda satu sama lain, ya kan? Bergurau satu sama lain. Pacarmu umur 5 sudah bisa jatuh cinta. Is falling in love a good measure? Apakah jatuh cinta itu ukuran yang tepat untuk pacaran? Tahukah saudara bahwa tahukah cinta yang seperti apa yang paling memuaskan? Cinta yang paling memuaskan adalah yang namanya committed love. Cinta yang bertanggung jawab, itu yang paling memuaskan. Cinta itu di antara dua orang tersebut didasari dengan rasa trust, percaya, didasari dengan respect, didasari dengan rasa respect, dengan saling menghargai, saling menghormati, lalu saling memiliki. Aku tahu bahwa aku cuma satu-satunya di hidupmu. Aku menjadi suamimu, bukan suamimu. Kok lihat yang lain? Aku menjadi suamimu bukan karena aku yang terbaik dari semua laki-laki. Saya yakin masih ada laki yang lebih baik dari saya, meskipun sedikit sekali. Guyon, bergurau ya. Saya tahu bahwa saya diterima oleh istri saya bukan karena saya yang terbaik. Kalau dia mau compare, membandingkan terus, dia akan selalu menemukan yang lebih baik. Orang yang seperti itu takkan pernah kawin. Menemukan yang lebih baik. Tunggu dulu. Saya reserve dulu, saya book dulu. Dapat lagi, lebih kaya yang ini. Yang lebih kaya ini. Ini lebih kurus. Yang sekarang terlalu gede, ya kan? Yang apa? Nggak akan kawin. Saya diterima oleh istri saya karena saya satu-satunya yang dia cinta. Ini namanya orang sok pede, percaya dia. Kalau dia geleng-geleng, mati aku sekarang. Bisa mengerti maksud saya? Baru sesudah saling trust, saling respect, saling menerima, baru saling memiliki. Cinta seperti itu dalam kepuasannya. Kepuasan batinku Tuhan, ku peroleh darimu danmu. Ya kan? Terus lupa saya jadi lagunya. Bisa mengerti maksud saya? Lalu kapan saat yang tepat kalau bukan falling in love? Itu yang menjadi ukuran paling dapat dipercaya. Maka apakah ukuran yang paling dapat dipercaya? Kita lihat Kidung Agung pasal 8 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem dan putra-putra Mawar Syaron. Dan ini kan direkam kan? Dan putra-putri yang akan mendengarkan visi ini. Hai. Lihat ke belakang, say hai. Hai. Pengajaran ini akan keliling sampai kemana-mana. Ini akan di-VCD-kan sampai kemana-mana. We love you in the love of Christ. Yeah. Mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta
sebelum diingininya. Mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Maksudnya begini loh. Waktu untuk berpacaran, waktu to fall in love, untuk mencintai, harus kau tentukan. When you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita gagal merencanakan, maka kita sudah sebenarnya menjadi orang yang sangat bagus dalam perencanaan. Engkau sudah berencana untuk gagal. Penting anak-anak Tuhan anak-anak Tuhan tidak buat rencana. Oh, mengalir saja. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus boleh ngalir, kamu jangan. Kamu bukan Roh Kudus. Merencanakanlah. Dan dalam Alkitab mengajarkan pada kita bukan janganlah berencana, tapi merencanakanlah dan libatkanlah Tuhan di dalam perencanaanmu. Rencanakan kapan sepatutnya kamu mulai pacaran. Saya kasih contoh, ketika saya bertobat umur 18 tahun di Vancouver, Kanada, umur 18, saya terima Yesus untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Pendeta saya itu panggil saya dan tanya sama saya, Philip, menodong saya sebuah pertanyaan yang saya tidak siap menjawab sebenarnya. Tapi saya mengucap syukur beliau cukup care, peduli untuk menanyakan itu pada saya. Umur berapa kamu mau kawin? Kaget saya. Om, saya baru bertobat. Saya juga masih umur 18 tahun. Kenapa Om tanya sama saya pertanyaan seperti itu? Saya sih nggak ngomong, itu bahasa hati saya. Saya lihatin dia, kenapa Om tanya sama saya pertanyaan itu? Pertama, saya orang muda. Pertanyaan itu nggak relevan buat saya. Kedua, kenapa kok yang ditanyai cuma 1-2 dari sekian banyak jemaatnya? Saya sekarang mengerti bahwa pendeta saya care untuk saya. Dia mau saya jadi orang yang berhasil dalam hidup ini di dalam Tuhan. Dia tidak menganggap saya sebagai anak gampangan, tapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh akan jadi hidupnya. Saya masih muda hari ini, tapi saya akui saya hari ini berdiri di atas ini merasa sebagai seorang muda yang paling bahagia di dunia ini. Anda bisa mendebat hal itu, terserah Anda. Tapi ini adalah conviction, keyakinan di hati saya. I feel like I'm young man. Saya baru lepas umur 30, baru berapa bulan, saya sudah merasa seperti orang yang sudah berada on top of the world. Berada di atas puncak bumi. Dan itu semuanya terjadi bukan karena sekedar mujizat terjadi. Itu terjadi karena Tuhan dari sejak pertama saya bertobat langsung menyusupkan prinsip-prinsipnya ke dalam hidup saya. Entah lewat pendeta saya, lewat Roh Kudus berbicara kepada saya, lewat orang lain. Tapi sedini mungkin saya disisipkan oleh Tuhan prinsip-prinsip surgawi. Dan hari ini prinsip tersebut saya lihat telah berjasa, telah membuat hidup yang saya hidup ini, saya rasa sebagai hidup yang paling bahagia di dunia. Dan saya mau kalian bahagia, karena itu saya mau sisipkan prinsip ini kepadamu. Ketika om tersebut tanya sama saya jawab, umur berapa ya? Saya minta waktu, akhirnya saya jawab pula, saya bilang umur 25. Saya memikirkan dan mendoakan sebelum saya jawab, umur 25. Kenapa? Dia tanya. Mesti harus ada alasannya dong, kenapa? Umur 18 sampai 22, saya akan selesaikan dan dapatkan gelar sarjana saya. S1 saya sekolah Alkitab, saya dapat S1. Ya. 22 sampai umur 23, saya akan berikan buah sulung saya. Sepanjang tahun saya akan melayani Tuhan saja. Tidak berkarier, saya melayani Tuhan. Ya, saya melayani Tuhan saja tanpa dibayar. Saya akan pergi kemana saja, ke desa pun saya pergi. Saya mau memberikan seluruh sulung saya. Tahun pertama saya. Perpuluhan lah, katakan persembahan sulung lah, apalah, terserah yang kau katakan. Terserah yang kau gambarkan sebagai apa. Saya mau berikan tahun saya pertama sudah lulus untuk jadi misionaris Tuhan. Terserah Tuhan utus kemana. Saya diutus ke Ungaran, Jawa Tengah. 22 ke 23 saya mau kasih buah sulung saya. 23 sampai 25 saya mau mempersiapkan hidup bersama dengan calon istri saya. Dan untuk itu saya mau bekerja
dengan calon istri saya supaya kami mandiri secara keuangan. Pendeta saya mendengar itu puas. Berarti kamu memperhitungkan. Lalu sesudah itu dia berkata, baiklah mari kita berdoa. Hari ini saya menceritakan kepada Anda, waktu umur 18 tahun saya tidak tahu apa akan terjadi di depan. Saya punya perencanaan, saya serahkan ke bawah kaki Yesus. Tepat umur 25 saya menikah. Umur 21 ke 22 itu saya mendapat sarjana. Umur 23 saya pergi ke Ungaran. 24 sampai 25, itu 23 sampai 25 saya bekerja dan saya umur 25. Kita kawin kapan? 21 Agustus tahun 95. Tahun 99 saya menikah. Persis waktu saya umur 25 tahun. Tuhan itu luar biasa. Miliki perencanaan. Suatu hari ada seorang anak muda umur 17 tahun datang ke saya. Dan dia menggebu-gebu. Dia jatuh cinta. Nothing's gonna change my love for you. La 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 la. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Umur 17 tahun, nothing's gonna change my love for her. Untuk dia. Anak-anak seorang muda pria umur 17 tahun dan berkata, "Kok aku mau pacaran?" Saya jadi ingat lagu anak kecil. Mama, aku mau kawin. Mama, aku mau kawin. Mamanya jawab, istrimu makan kerikil. Istrimu makan kerikil. Dia ngomong sama saya, kok saya mau pacaran kok. Saya tanya sama dia sesuatu yang membuat dia tercengang. Saya tanya gini, kamu mau kawin umur berapa? Dia ngeliatin saya seperti orang ini otaknya di mana. Saya bilang saya mau pacaran, kok enggak dibimbing tambah ditanya kapan mau kawin. Dia bilang, umur 28 kok. Mungkin dia menggebu-gebu, dia juga jatuh cinta tapi dia juga on fire untuk Jesus. Tapi so empty here. Tok kosong di sini. Saya ngomong sama dia, umur 28, yang bener aja, lebih baik kamu kasih standar yang jelas dapat dicapai daripada sesuatu yang terlalu tinggi, terlalu muluk, nanti kamu backstreet. Dia mikir lagi, baru mikir sebentar langsung berubah. Memang orang lagi umur 17 tahun yang masih belum bisa punya kepastian, baru mikir sebentar, oke kalau gitu 25, kayak orang tawar-menawar aja. Langsung dia courting secepat itu. 25, oke 25, sekarang kamu umur 17. 25 kurang 17, hitung mundur berapa? 8 tahun kok. Kenapa? Kamu mau pacaran sama dia 8 tahun? Dia langsung tidak bisa jawab saya. Mukanya langsung bulat semuanya. Matanya bulat, mulutnya bulat, hidungnya. Langsung. Dia belum ngomong, dia mencoba untuk membela diri. Saya langsung kasih dia senapan mesin. Belum sempat bela diri, saya bilang, berarti kamu egois sekali. Kamu mau pacaran sama dia 8 tahun. Berarti, saya berkata, berarti kamu sudah mempersiapkan untuk putus dong. Egois sekali. Tidak ada orang pacaran 8 tahun, itu jarang sekali. Kalau ada pun jarang. Yang bisa langgeng menyelesaikan 8 tahun itu sudah sampai ke perkawinan. Berarti kamu siap, kamu tahu di hatimu bahwa kamu akan putus. Tapi kamu tidak peduli untuk memikirkan itu sekarang. Kamu tahu putus itu sakit buat kamu. Terutama buat dia, wanita. Sakit sekali. Yang wanita yang setuju, coba batuk. Sakit sekali. Berarti lalu dia bilang, tapi kok nothing's gonna change my love for her. Ya wes, oke dah kalau gitu saya percaya. 8 tahun kamu pacaran dengan dia, berarti kamu siap-siap untuk jatuh kan? Loh, kenapa? 8 tahun pacaran, 8 tahun bersama, apa kamu gak jadi terlalu akrab, jatuh dalam dosa seks? Dia bingung dan berkata, lalu gimana loh kok? Singkirkan kerikil dulu dari pikiranmu. Benahi hidupmu yang benar dulu. Tenanglah. Tunggu nanti. Kalau kamu mau pacaran, ingat ini, hitung mundur dari kapan kamu mau kawin.
Jangan terlalu muluk-muluk. Tapi juga pertimbangkan baik-baik kapan kamu mau kawin. Umur sekian, hitung mundur. Bisa mengerti Bapak Ibu? Bisa mengerti saudara-saudara? Bisa ngerti ya? Hitung mundur. Saya sama istri saya kami pacaran 4 tahun. Sebenarnya kalau dihitung sesungguhnya pacaran kami secara praktisnya itu cuma 2 tahun. Karena saya pacarannya dengan dia sebagian besar waktu kami adalah jarak jauh. Saya di Kanada, dia di Surabaya. Pacaran orang lain dalam pacaran kami kelihatannya panjang tapi waktu bersamanya sedikit. Waktu bersamanya sedikit karena itu seperti 4 tahun itu pun sebenarnya sudah lama. Hanya karena pacaran kami tergantung dengan telepon dan tukang pos yang mengantarkan surat. Di samping itu kita tidak bisa bertemu. Bertemu paling 2-3 kali saya pulang ke Indonesia setahun setiap tahun. Ya itulah kesempatan untuk bertemu. Jam terbangnya sedikit. Kalau jam terbangmu banyak, kau berada di satu kota dengan dia, 4 tahun itu cukup panjang loh. Apalagi 8 tahun. Kyonghi. 2. Mengutamakan buah-buah roh atau buah-buah kasih dalam berpacaran. Prinsip pacaran kudus bukan mengutamakan pohonnya. Saya beri penjelasan sebentar lagi. Tapi mengutamakan buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Kasih, damai sejahtera, sukacita, sebagainya. Kelemah lembutan dan sebagainya. Dan terakhir penguasaan diri. Yaitu saya sebut buah-buah roh itu sama dengan buah-buah kasih. Kasih itu tidak akan mencari kepentingan diri sendiri. Seks di luar nikah sudah otomatis out of the question. Di luar pertanyaannya. Kasih itu tidak mengambil, kasih itu memberi. Apalagi mengambil kasih itu bahkan tidak mengambil apa yang jadi haknya. Apalagi mengambil apa yang bukan haknya. Kasih itu memberi, membangun, bukan meruntuhkan. Melindungi dan bukan melucuti. Bisa mengerti maksud saya? Membuat hangat dan bukan menelanjangi. Itu kasih. Dalam berpacaran utamakan buah-buah roh, yaitu buah-buah kasih. Saudara-saudara, Matius 7 ayat 16 dan 20 berkata seperti ini. Buka sama saya di Matius 7 ayat 16 sampai 20. Hal pengajaran yang sesat. Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Anehnya saudara-saudara, di dalam gereja Tuhan orang sering lebih bangga dengan pohonnya. Aku dapat dari Tuhan, dia jodohku. Aku mendengar suara Tuhan audible. Dia jodohmu. Ada malaikat, 3 malaikat Tuhan datang ke aku. Gabriel, Mikael, dan Samuel. Datang dan berkata, itu jodohmu. 3 malaikat 1 tuyul kah? Ketika sebuah gereja dilanda cinta, terjadi kebangkitan nabi-nabi. Semua orang tak pernah berdoa, biasanya tidak pernah baca Alkitab, tiba-tiba semuanya peka dengan suara Tuhan. Anda mau lihat kebangkitan nabi? Gampang. Suruh jatuh cinta semuanya, semua mengaku nabi. Kalau tidak jatuh cinta semua bertanya, gimana cara mendengar suara Tuhan? Sekali jatuh cinta, tidak perlu diajarin, pendetanya diajarin. Pak pendeta, kamu tidak bisa dengar suara Tuhan. Aku dengar bolak-balik, itu jodohmu. Dengar saudara-saudara, Anda bisa datang ke saya, banggakan pohonnya, saya tidak akan impress.
Sekalipun Anda bisa tunjukkan kepada saya penglihatan, jreng di depan saya tidak akan impress. Masalah pacaran, saya tidak akan cari di awan-awan, tapi landing, mendarat di tanah, di bumi. Belajar mendarat di bumi. Jangan ngomong sama saya tentang karunia-karunia yang di awan-awan dah. Saya tahu apa artinya berfungsi dalam 9 karunia itu dengan kaya raya. Tapi kalau bicara tentang kekudusan, kalau bicara tentang pacaran, saya lebih suka mendarat di bumi. Kau bisa banggakan pohonnya, saya tidak akan impress, saya tidak akan kagum. Saya mau lihat buahmu. Kalau kamu pacaran belum lagi jadi, sudah attitude sikapnya terhadap pemimpin dan orang tua sudah tidak baik. Menantang dan memaksa dan sebagainya. Belum lagi jadi, apalagi sudah jadi, sudah langsung mundur teratur dari nilai kuliahnya mungkin. Pekerjaannya mulai amburadul. Pelayanan mulai ditinggalkan dan mulai asal-asalan dengan pelayanan. Bukannya semakin excellent, semakin sungguh-sungguh melayani, tapi justru semakin asal-asalan. Saya tidak perlu bukti lain. Dari buahnya lah kau kenal mereka. Apalagi kalau sudah pacaran, kamu pegang-pegangan sana sini tubuhnya. Sekalipun ada malaikat turun di depanmu, ngomong itu pacarmu, saya tidak akan takut dengan malaikat itu. Sebab jelas-jelas tidak mungkin Roh Kudus mengeluarkan buah yang orang tangan yang raba-raba ke tubuh. Sesuatu pasti salah dengan hubunganmu dengan Roh Kudus. Lebih tepatnya sesuatu pasti salah, bukan dengan Roh Kudusnya, hubunganmu dengan pacarmu itu. Dari buahnya lah kau kenal mereka. Kalau kau mau bicara pacaran kudus yang akan memimpinmu ke pernikahan kudus, maka mainnya adalah main buah, bukan pohon. Dari buahnya lah. Amin. Sangat mudah kok untuk dilihat yang mana kehendak Tuhan, yang bukan kehendak Tuhan. Ya. Kalau gitu gimana loh? Kalau aku mau tahu apakah kita bisa menghasilkan buah, ya harus jadi dulu. Kalau nggak jadi dulu, ya mana bisa mengeluarkan buah. Maksudnya buah ini. Makanya tunggu session berikutnya di 7 checklist, ada yang namanya pre-pacaran, pra-pacaran. Di mana kau bisa berdoa dengan knowledge, dengan pengetahuan. Gimana kau menemukan pacar yang kau bisa memulai dengan dia. Tidak dari kosong, nol putul. Tapi dari sesuatu knowledge, pengetahuan yang jelas. Kau bisa memulai dengan dasar, yang dasar itu memulai dengan orang itu. Tapi buahnya lah yang menentukan dari pra-pacaran, sampai pacaran, sampai pernikahan. Itu buah semuanya. Amin. Amin saudara. Saya yakin pernikahan kami dari Tuhan. Hari ini saya bisa membanggakannya. Dulu saya nggak bisa. Karena saya harus membuktikannya. Kenapa sesudah kami pacaran, sesudah kami menikah hari ini, keluarga kami cinta Tuhan. Kami semakin berguna bagi Tuhan dan dalam hidup ini semakin produktif baik saya maupun istri saya. Orang lain diberkati. Saya tahu dari buahnya lah saya sendiri bisa mengenal diri sendiri. Dari buah lah saya bisa mencoba menguji kami sendiri. Amin saudara. Kita lihat poin ini, menghormati tubuhmu, hukum tubuhmu. Bagaimana caranya kita mengusahakan buah? Nah ini poin-poin ini berikutnya saya ajarkan. Menghormati. Kalau kau mau berbuah dengan baik, berbuah kasih, berbuah roh, kau harus pertama-tama hormati hukum tubuhmu. Katakan hormati hukum tubuhku. Saudara tahu nggak? Tubuhmu itu ada kuasanya, ada listriknya. Ya, hormati dulu. Saya belajar suatu life lesson atau pelajaran hidup. Kehidupan ini ketika saya masih kecil belajar karate, ya dari saya belajar karate tidak banyak pelajaran hidup yang saya dapat, ya kan, kecuali yang satu ini, ya bukan berarti saya anjurkan Anda lalu semuanya rame-rame belajar karate, taekwondo atau kungfu atau silat dan sebagainya, ya tapi saya belajar sesuatu yang hari ini saya bisa ingat itu bisa berguna. Ketika saya masih belajar karate, saya diajari untuk kau menaklukkan lawanmu, kamu perlu pertama-tama hormati kekuatannya. Kalau kau tidak bisa hormati kekuatan lawanmu, kau tidak bisa taklukkan dia. Ya,
Sama dengan tubuh ini. Banyak kita merasa daging ini lawan kita, dan betul demikian, daging itu lawan kita. Tapi kita tidak bisa lepas dari ini, karena kita tinggal di dalamnya. Kita harus menang, tidak lepas dari ini. Lepas nanti ketika kita bertemu Tuhan Yesus. Untuk menang terhadap lawanmu ini, yaitu kedaginganmu ini, supaya buah rohmu yang keluar, bukan kedaginganmu yang memerintah, engkau perlu menyadari potensi kekuatan dagingmu dan menghormatinya. Saya mempelajari pelajaran ini dengan harga yang cukup mahal, dipermalukan di depan semua kawan-kawan saya di karateka. Saya berhadapan dengan satu orang yang kami panggil Sifu. Waktu saya di Taipei, Taiwan, belajar karate, waktu umur 6, saya sekolah, saya tinggal di Taiwan. Orang itu kami panggil Sifu atau Master. Saya lawan dia, dan saya sudah lumayan bagus, saya latihan terus. Setiap hari saya naik ke apartemen flat tempat kami tinggal, saya latihan kaki saya stretch, saya angkat sampai sakit semuanya. Saya latihan, saya sendiri tahu saya semakin hebat dalam karate waktu umur 6. Suatu hari saya pernah berkelahi dengan anak kelas 6 yang datang, saya sekolah negeri di Taipei. Setiap kali istirahat anak kelas 6 datang bersihkan kelas 1 punya kelas. Dan kami diketaki sama mereka. Hari itu saya coba karate saya kalahkan anak kelas 6, saya umur 6. Dari sana saya semakin percaya diri. Lalu datanglah turnamen. Saya turnamen harus lawan si master itu. Memang saya agak sedikit bad luck, saya harus berhadapan dengan si master. Si master, bukan si master itu yang makanan. Sang master. Ketika saya berhadapan dengan dia, percaya diri saya terlalu berlebih-lebihan. Aku gak mungkin jatuh. Gak mungkin jatuh. Aku sudah hebat, aku lebih hebat dari dia. Mungkin saya lebih hebat dari dia. Sudahan, mungkin. Tapi saya tidak menghormati kekuatan dia. Saya ketika, gini kan. Saya baru, akhirnya tinggal sejarah. Saya jatuh ke lantai, dipeting sama dia. Saya bangkit berdiri. Apa yang terjadi denganku? Tsunami. Saya tanya sama orang-orang sekitar saya ditertawakan. Turnamen paling pendek itu, pertandingan paling pendek, 5 detik saya kanvas. Semua orang bilang kamu terlalu meremehkan dia. Kamu terlalu percaya diri. Kamu tidak jaga kuat-kuat, tidak lihat kuat-kuat. Dan saya tahu hari itu saya pelajari suatu pelajaran istimewa di hidup ini. Siapapun yang jadi lawanmu, jangan remehkan kekuatannya. Hormati kekuatannya. Di karate kami diajari untuk sebelum mulai menghormati lawan kami. Menghormati, tapi tidak boleh begini. Sambil matanya lihat dia. Kalau begini disaduk kan tidak tahu. Jadi hormat karate itu gini. Melihat, tapi kita harus tunduk. Harus tunduk sama dia. Harus tunduk. Kalau kita mau menang. Luar biasa. Hormati hukum tubuhmu. Karena itu saya ajarkan beberapa hal untuk menghormati hukum tubuhmu. Kalau kau berpacaran, dan kalau pacaran apakah boleh berciuman? Selama ini gereja banyak mengajarkan secara abstrak. Oh, pacaran yang di dalam pacaran Kristen itu kita harus baca Alkitab terus sama-sama. Menyembah Tuhan berbahasa lidah terus sama-sama. Irama kasana maramata. Ramasana maramata. Duduk di restoran, kita marah-marah. Siapa bilang? Gereja seringkali tidak memberi solusi, memberikan abstrak. Tujuan konferensi ini adalah untuk menolong, membantumu, bukan menambah keabstrakan yang telah kau terima. Abstrak, nggak boleh, nggak pacaran tuh, nggak gandengan, nggak gini, nggak begitu. Lalu solusinya apa? Sedangkan aku kepingin gandengan sama dia. Ada dorongan, gimana? Dorongan ini tidak bisa kusangkal. Lebih baik daripada kalau tidak bisa sangkal itu, lebih baik kau hormati tubuhmu. Belajar mengarahkannya dengan benar. Kalau ciuman boleh enggak? Saya menyarankan kalau Anda punya hubungan sudah sungguh-sungguh tepat, kedua belah pihak orang tua sudah sungguh-sungguh tahu mengenai hubungan kalian, dan bukan cuma tahu tapi mengikuti, sungguh-sungguh mengikuti perjalanan anaknya dalam pacaran. Komunitas rohani sekelilingmu, ya katakan komunitas, katakan teman-teman dekatmu lah, setiap orang kan punya teman
punya teman, ya kan? Itu sudah mengetahui. Maka saudara, kalau kau memang mau cium, dan kamu tahu pacaranmu tepat, berarti pacaranmu tidak main-main. Betul-betul kamu mau jadikan orang ini istrimu. Bukan dengan menggebu-gebu. I love you so much, please marry me. Umur 15. Maksudnya, sungguh-sungguh bukan cuma menggebu-gebu, tapi pacarannya sungguh-sungguh dengan pertimbangan jelas bahwa yes, this is it. Kamu takut merusak. Kalau kau rusak dia, kau akan rusak suamimu sekarang. Nanti. Rusak istrimu. Kau tahu kau akan stuck dengan dia. Kalau kau sudah pacarannya betul-betul untuk kawin, diketahui kedua belah pihak orang tua, kalaupun kau mau ciuman, saya ajarkan ciuman namanya 2 second kissing. Pernah telepon-teleponan 2 detik. Aku dek. Kafetaria. Kering telepon. Ya wis. Ketemu. Pernah 2 detikan? Nah, saya ajarkan 2 detikan, ciuman 2 detikan. Jangan lebih. Kalaupun kamu mau cium ke mulut, 2 detik aja. Ya. Itu pun jangan di tempat yang sangat privat, seperti di kamar. 2 detikan kamar akan berakhir 2 jam. Saya minta 2 detikan di tempat yang semi privat juga, bukan di gereja kebaktian gini terus 2 detikan. Orang belakangmu di baris kedua bisa rebah dalam. Semi privat itu seperti apa? Anda pacaran kan mesti ada waktu berdua dinner, makan malam atau gimana. Kau antarkan dia pulang di mobil atau lagi di motor di depan rumah. Ya paling enggak kan masih ada orang di situ sebelum dia masuk gitu ya. Cium 2 detik aja. 1, 2. Kalau dengar baik-baik, lebih dari 2 detik itu namanya French kissing. Tahu French kissing? Ciuman cara orang Prancis. Itu sudah namanya foreplay atau pemanasan masuk ke persetubuhan di dalam perkawinan. Percayalah, ada hormati lawanmu. Bibirmu ini bisa one kiss bisa jadi one ball. Bibirmu bisa jadi musuhmu. Bibirmu lebih berkuasa dari orang bersenjata, percayalah saya. Kok enggak percaya kalau dekat? Ada listriknya. Hormati bibirmu kalau kau mau taklukkan tubuhmu. Amin. 2 detik aja. Kalaupun perlu di mulut. Ya, bisa ngerti maksud saya? Tapi jangan ngecuan. Kau saya 2 detik, tapi 20 kali. 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Itu namanya stupid French kissing. Do you ngerti? Ya? Bisa ngerti tujuannya? Nah, itu ciuman. Kalau hak rangkulan gimana? Kalaupun perlu rangkulan, itu pun hubunganmu sudah tepat. Kedua belah orang tua, pihak orang tua dan keluarga mengetahui benar tujuan pacaranmu dan tahu benar hubunganmu. Kalau hak, saudara-saudara, saya ajarkan namanya special hugging. Hak itu Hugging. Bukan hagi ya, hagi itu popok, diaper. Special hugging. Kalau saya dulu dengan istri saya hak, waktu kami masih berpacaran, kami namakan special hugging. Ya, special hugging itu berarti ada daerah di sini ke bawah, itu sudah daerah spesial, daerah istimewa. DIY Yogyakarta, daerah istimewaku. Ini ada kalau ditempelkan itu ada magnetnya yang itu ada listriknya. Kalau saya dengan istri saya hak itu seperti ini, saya enggak bisa, saya mesti harus seperti dulu, saya minta kasih contoh. Bisa enggak contoh sebentar aja? Hah? Kok nunjuknya nih laki ya, nunjuk nih perempuan loh ya. Coba, Solin, sini Solin. Saya ajarkan ya, andai kata dia perempuan.
Betapa jeleknya dia jadi perempuan. Ya, special hugging, saya ajarkan kapan saya hug, kalau saya say good night, mungkin sudah cium, hug sebentar. Kadang-kadang saya hug juga kalau pas Bu Yusuf antarkan istri saya lagi ke Vancouver, Kanada, di airport katakan, atau saya pulang ke sini ketemu, dijemput di airport. Ada mamanya pun, karena orang tua sudah saling tahu, saya hug dia. Jadi hugging kami tidak untuk nafsu, tapi untuk mengekspresikan kasih. Lihat ya, lihat saya ya, haknya begini. Look, diam. Ini nggak kena. Ini nggak kena. Bisa ngerti? Haknya saya. Lihat sini, ini nggak kena ya. Haknya itu cuman dari kepala sampai ke sini saja. Hak. I love you bro. God bless you. Kasih tepuk tangan tuh dia. Ya, bukan hak yang begini ya, jelas? Oke, yang di menghormati hukum tubuh yang terakhir adalah belajar untuk respect each other's room, hormati kamar sesamamu, kamar pasanganmu. Tapi kok aku cuma ambilkan bukunya yang ketinggalan, tapi kok dia sakit flu, kasihan kok. Perlu didulang, perlu disuapin makanan. Sudahlah, biar dia kelaparan. Tapi kudus daripada kenyang dan kudus. Biarin, belanin. Ingat, mulai hari ini saya berikan peraturannya. Pasanganmu, pacarmu punya kamar, itu musuhmu. Hormati, stay out. Stay out. Ya. Apapun alasannya, apapun. Jangan masuk. Tapi penting, dia sedang pusing. Suruh mbok masuk. Suruh mbak masuk. Suruh orang lain masuk. Kamu di luarnya, gimana kamu sudah tidak apa-apa? Gimana? Masuk dalam, kok Philip tidak boleh? Percayalah saya, kau tidak akan menyesal kok. Apapun juga dia pusing, flu tidak akan sefatal kalau kamu jatuh. Ya? Selanjutnya, apa yang kamu ini yang Tuhan kata, ini sekali lagi Roh Kudus yang katakan kepada saya. Ini kata-kata saya dapatkan ketika saya mendengarkan suara Roh Kudus waktu saya masih single atau bujangan. Apa yang kamu berhalakan selama pacaran, itu yang tak akan kamu nikmati dalam pernikahan. Maksudnya, kalau yang kau berhalakan itu seks sebelum perkawinan, atau kalau enggak lah, jangan katakan seks terlalu keras mungkin ya. Kebanyakan orang nggak berani sampai intercourse, sampai terjadi persetubuhan. Tapi menyerempet ya, diserempet oleh Chevrolet. Menyerempet mungkin, ginilah, kalau kenikmatan seksualitas itu yang kau berhalakan selama pacaran, percayalah nanti di perkawinanmu, pasanganmu itu akan lebih tertarik kepada orang lain. Kau harus belajar menerima ketika pasanganmu suatu hari bersetubuh denganmu atau dalam perkawinan, dia akan mikirkan orang lain. Survei sudah membuktikan hari itu di kalangan banyak pasangan-pasangan. Kau harus tahu bahwa kau cuma objek nanti di perkawinan. Bisa ngerti maksud saya? Kalau yang kau berhalakan adalah kebersamaan, tidak boleh jauh-jauh dari aku. Tidak boleh terus-terusan, posesif. Maunya mengekang terus, maunya bersama terus. Enggak usahlah pelayanan, aku tidak senang kamu pelayanan, ayo kita bersama terus. Sudah mulai menghilang, tidak pernah ada lagi di gereja, tidak pernah ada lagi bersama dengan teman-temannya, selalu menyendiri terus menyendiri. Di dalam perkawinanmu, saya garansi, kalian berdua akan menjadi orang yang suami istri yang paling tidak akrab. Ya, selanjutnya, supaya layak menerima berkat kudus di hari pernikahanmu. Tulis dulu, penyertaan Allah, berkat finansial, dan berkat anak cucu. Ini saya butuh waktu banyak nih kelihatannya, nanti breaknya diperpendek aja. Ya, supaya layak menerima berkat kudus di hari pernikahanmu. Tujuan kita itu mengutamakan buah-buah roh, bukan supaya lebih kudus, lebih suci dari orang-orang lain. Dengar baik-baik.
memelihara kekudusan itu ada rewardnya di akhirnya. Ada apa? Reward. Ada yang namanya reward itu apa? Ada upahnya. Tujuannya tentu ada tujuannya. Gini loh saudara, kalau memelihara kekudusan dengan tidak menjaga kekudusan itu akhirnya sama. Ngapain? Lebih baik kita berdosa, kita jadi orang yang paling bodoh, tidak mau berdosa. Kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, kita menjadi orang yang paling bodoh. Kalau andai kata tidak ada surga, nggak ada neraka, lebih baik kita semua berdosa. Ngapain kita sekarang menahan daging kita? Kalau tidak ada hukuman, kalau tidak ada apa kata lain dari upah itu apa? Kalau tidak ada apa? Kata lain dari upah. Hah? Apa? Kalau tidak ada imbalannya. Kalau nggak ada imbalannya. Bisa mengerti maksud saya? Tentu ada sesuatu perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Apa perbedaannya? Ini dia. Penyertaan Allah, berkat finansial, berkat anak cucu. Tujuannya kita menjaga, mengutamakan buah-buah roh dalam berpacaran adalah supaya kita itu layak pada hari hanya ketika wedding day kita, hari perkawinan kita sungguh-sungguh layak menerima berkat kudus di hari itu. Kita buka sama-sama di Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Oke, saya bacakan ayat 16, Ibrani 12 ayat 16 dan 17 bunyinya demikian. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara-saudara dengar baik-baik, pada hari perkawinanmu nanti, kau akan ditumpangi tangan oleh pendeta. Seperti ini. Pertanyaan saya, apakah sungguh-sungguh ada berkat supranatural turun lewat tangan pendeta itu atau tidak? Tidak peduli siapa pendetanya. Sebab yang menuai dan menabur bukan pendetanya. Pendeta cuma jadi saluran atau channelnya saja. Sekalipun kau undang pendeta yang diurapi dan diberkati Tuhan, itu dia yang diberkati Tuhan, tidak tentu kau diberkati Tuhan sekalipun kau ditempeli tangannya. Bisa ngerti maksud saya? Diberkati atau tidak diberkati nanti oleh Tuhan sesungguhnya pada hari perkawinanmu, itu yang menentukan bukan pendetamu. Sebab yang jalani kamu sebelum pernikahan itu dan sesudah pernikahan itu yang jalani kamu. Jangan sesat, Allah tidak bisa membiarkan dirinya dipermainkan. Allah nggak bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur, kau tuai. Apa yang tidak kau tabur, tidak kau tuai. Kalau kau menabur angin, kau menuai badai. Berkali-kali lipat dari apa yang kau tabur. Tergantung apa yang kau tabur. Pendeta hanya meletakkan tangannya. Kuncinya di tanganmu dan di tangan pasanganmu. Berdua dalam hubunganmu itu. Kuncinya di hubunganmu. Sebelum kau kawin itu. Esau ini kehilangan hak kesulungannya. Dia menangis minta diletakkan. Mungkin papanya diletakkan tangannya berkali-kali. Papanya Esau dan Yakub siapa? Ishak. Mungkin diletakkan, Papa ayo Pak, masa gak ada berkat lain? Masa gak ada berkat lain? Kalau kau baca di perjanjian lama, papanya berkata seperti ini. Maaf anakku, sudah kuberikan ke Yakub satu berkat saja, kepadamu tidak. Kau tempelkan sampai lapuk pun tanganku, tidak akan ada berkat lain. Papa, masa gak ada? Akhirnya papanya berkata seperti ini. Papanya tetap gak berkati dia dan berkata, andai kata kau akan bekerja keras nanti, mungkin kau akan sanggup melemparkan kutuk itu dari pundakmu suatu hari. Esau harus sesudah hari itu, dia harus mencari berkat itu dengan keringat dan air mata. Sedangkan Yakub, dia diam aja, kambing dombanya yang loreng-loreng, dan yang Laban calon mertuanya itu berkata, yang loreng-loreng milikku. Tiba-tiba jadi bintik-bintik semuanya, dia nggak melakukan apa-apa. Blessing is blessing, cursing is cursing. Kutuk itu kutuk, berkat itu berkat. Bisa mengerti maksud saya? Kalau kau tidak memelihara kekudusanmu waktu sebelum kawin, maka pastilah engkau tidak akan menuai berkat Allah.
Tapi ada harapan buat mereka yang sudah jatuh. Kalau kau bertobat, Tuhan akan pulihkan. Tapi pertobatan yang sejati bukan bertobat lalu melakukan lagi. Bertobat untuk berbalik sepenuhnya dan tidak lagi berbuat dosa. Kata Alkitab. Saudara-saudara, Esau, hari itu nanti kau akan ditumpangi tangan. Adakah berkat supranatural yang turun atau tidak? Itu tergantung kamu. Bukan tergantung pendeta itu. Mungkin kau selama ini engkau sudah pacarannya tidak beres. Lalu engkau berontak. Ngomong, kalau gereja Mawar Sharon tidak mau berkati aku. Emangnya gereja di Surabaya cuma Mawar Sharon? Kau bisa cari gereja lain. Kau Philip berkati aku. Kamu gimana aku akan berkati kamu? Kamu tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berubah dulu, ayo atur ulang hidupmu. Ini firman Tuhan. Aku memberkatimu bukan sebagai gembala upahan. Kau tidak bisa bayari aku. Cilaka kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan, yang akan berkati kamu hanya sekedar karena kau akan kasih dia uang. Berarti kau mengibuli dirimu sendiri. Sebenarnya memberkatimu itu hamba uang, bukan hamba Tuhan. Nggak usah kalau gitu, jangan nanggung. Pergi langsung ke Las Vegas, ada namanya drive-thru. Sungguh ada lewat drive-thru. Apa itu drive-thru di sini? Bahasa Indonesianya apa? Kendara lewat. Drive-thru, dikeluarkan tangannya pendetanya, templekkan di kepalanya, dikasih sertifikat. Saudara, pertanyaan, kau bisa kibulin gereja Tuhan? Kau bisa bohongi hamba Tuhan? Kau tidak pernah bisa mempermainkan Tuhan yang sesungguhnya menjadi sumber berkat itu turun padamu secara supranatural. Hari itu, pada waktu kau kawin, sudahkah sungguh-sungguh akankah turun berkat supranatural atau tidak? Jangan main-main. Sejak sekarang, tabunglah dan taburlah buah roh dan kekudusan. Amin. Berkat apa aja? Penyertaan Allah. Maksudnya apa penyertaan Allah? Saudara, biar dalam perkawinan dan rumah tanggamu ada penyertaan Allah. Ada penyertaan Allah. Lalu ada berkat finansial. Biar di dalam pernikahan dan rumah tanggamu, tanah tidak menjadi tanah besi, langit tidak menjadi langit tembaga. Tanah tidak melawanmu. Loh, apakah selalu harus orang yang memelihara kekudusan yang bisa kaya? Enggak. Orang-orang yang tidak memelihara kekudusan banyak sekali di luar Kristus, banyak yang kaya raya bukan main. Tapi dengan bersamaan dengan kekayaan mereka datang kesusahan. Berkat Allah yang menjadikan orang kaya, susah tidak menambahinya. Itulah yang disebut berkat Allah. Berkat yang diberikan tanpa embel kesusahan yang menambahnya. Orang-orang yang kaya di luar Kristus, mereka itu kekayaan datang ke kehidupan mereka, bersamaan dengan itu ada kesusahan. Dan kekayaan mereka itulah kutuk bagi anak-anak mereka. Kekayaan mereka itu justru adalah kutuk bagi perkawinan mereka. Tidak sedikit kita lihat orang-orang selebriti sekalipun kaya raya yang perkawinan luar biasa, miliar-miliaran rupiah, jutaan dolar. Justru kekayaan dan status mereka itu membuat mereka bercerainya. Salah satu alasan mereka bercerai adalah status mereka dan gaya hidup mereka. Kekayaan orang dunia datang dengan harga yang mahal menyakitkan. Berkat finansial. Berkat anak cucu. Maksudnya berkat anak cucu gimana? Gini, kalau kau sekarang menabur daging, maka nanti janganlah heran ketika kau diberkati perkawinan, sesudah itu suatu hari kamu akan lihat berkat yang diberikan hari H kamu kawin, itu tidak akan nampak hari H itu juga. Sebagian besar akan nampak nanti dalam perjalanan perkawinan rumah tanggamu. Maksud saya begini, suatu hari kalian punya anak, jangan heran ketika kalian lihat yang terburuk daripada sang papa, terburuk dari sang mama, itu ada di anaknya dan anakmu membalas kamu. Kok bisa ya? Padahal kita ini diberkati di gereja. Tapi kenapa yang buruk yang turun ke anak cucu? Sebab Tuhan tidak bisa kau kibuli. Kalau kau tidak memberikan kepadanya apa yang dia pesan, justru yang melanggar yang dia pesan. Jangan harap Tuhan bayar, apalagi kasih tips. Pergi ke restoran, pesen, saya minta pesen ayam goreng, keluarnya nasi goreng. Ayam goreng, keluar kacang kuah. Ayam goreng Pak, ayam goreng dan nasi putih. Ya sudahlah, gak ada ayam gorengnya gak apa-apa. Nasi goreng, nasi putih aja, kasih sayur aja sedikit ya Pak. Tolong ya Pak, tolong ya, keluar kue tiaw. Tagihannya dibayar semua, kue tiawnya, ya, kacang kuahnya, nasi gorengnya ditagihkan termasuk semua yang ditagihkan. Saya akan marah. Saya enggak pesen kamu suruh aku bayar, suruh aku berkati.
Jangan harap, apalagi pelayannya lalu minta, Pak, masa enggak kasih tips, Pak? Kamu aja, pesanan saya tidak kamu perhatikan, tidak menyimak. Saya dikasih semua yang tidak saya pernah, suruh bayar enaknya. Apalagi Tuhan, aku enggak pesen seks di luar perkawinan. Aku enggak pesen mundur dari pelayanan. Aku enggak pesen karir yang amburadul. Aku enggak pesen kuliah yang amburadul. Aku enggak pesen keluarga yang berantakan sudah kamu pacaran. Aku enggak pesen, kamu suruh aku berkati hari H, ketir laluan. Apalagi minta tipsnya. Anakku cucuku ya Tuhan, jangan harap nehi kusi. Bisa mengerti saudara? 3, menghormati orang tua. Pacaran kudus tidak lepas dari menghormati orang tua. Keluaran 20 ayat 12. Saudara yang sampai saat ini diberkati Tuhan dengan sangat, katakan aha. Oke, luar biasa. Yang sangat diberkati katakan aha. Oke. 20 ayat yang Keluaran 20 ayat 12, demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, menghormati orang tua penting sekali untuk hubunganmu direstui orang tua. Tidak cukup saya sebagai pendeta, saya mestinya kadang-kadang saya melihat orang tua bahkan bisa tidak bijaksana. Tetap tidak mengubah fakta bahwa kebenaran bahwa Tuhan suruh kita menghormati orang tua kita. Tidak cukup hanya pemimpin rohani atau gembalamu. Seenak apapun itu terdengarnya buat saya sebagai gembalamu. Saya kepingin kalau bisa gembala dikasih all power. Segala kuasa untuk wewenangnya. Tapi enggak ternyata. Tuhan membagi kuasa itu dengan orang tua. Sebab orang tua yang melahirkanmu. Ya, anak saya dulu lahir dari perut saya. Bukan ya, dari perut istri saya. Tapi saya yang mendepositokan. Saudara-saudara, sampai mana? Menghormati orang tua, penting untuk Anda memperoleh restu orang tuamu. Bukan cuma restu, tapi libatkan orang tuamu di dalam hubunganmu. Tidak boleh terlalu dalam, tidak boleh sedikit-sedikit, Mama nanti sudah kawin juga sedikit-sedikit. Pulangkan saja aku pada ibuku. Ya. Jangan, tapi libatkan mereka dengan cara yang normalnya, dengan cara yang sepantasnya. Libatkan mereka, ya. Karena kalau sekalipun pendeta yang memberkatimu, tapi tanpa restu orang tuamu, sebab restu orang tuamu akan menentukan kebahagiaan rumah tangga Anda. Ya, menentukan kebahagiaan rumah tangga Anda. Rumah tangga Anda bisa kaya, bisa rohani, tapi tidak akan rukun dan tidak ada the blessing, kebahagiaan rumah tangga. Bagaimana mungkin Anda bisa saling menghargai satu sama lain kalau yang kau tabur pemberontakan? Kalau kau tidak bisa hormat dengan orang tuamu, bagaimana kau bisa hormat satu sama lain? Dan bagaimana anak-anakmu suatu hari hormat padamu? Dan bagaimana kau mengajarkan mereka untuk hormat padamu? Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya orang tua saya jelas-jelas yang salah? Tidak sesuai firman Tuhan. Alkitab suruh kita hormat sama orang tua, tidak berarti orang tua sempurna. Gimana kalau orang tua saya pandangannya sangat-sangat tidak alkitabiah? Saya tahu kami benar. Aku mau jadi dengan orang ini karena dia cinta Tuhan. Dan di checklist itu yang diberikan nanti, dia skornya bagus semua. Dan aku cinta dia cinta aku. Tapi orang tua udah setuju, tahu kenapa? Tidak cukup Eugen. Gimana dengan pandangan orang tua kalau dia pandangannya, kita tahu jelas sebagai orang yang tahu firman Tuhan, apalagi kalau orang tua kita bukan anak Tuhan. Apakah boleh saya tidak menghormati orang tua sekali ini? Gak boleh. Lalu apa solusinya? Gimana caranya? Saya ajarkan, solusinya begini. Berdoalah. Doa itu mengubah hati orang. Kalau kau tahu kau benar, Tuhan dengar doamu. Kalau yang kau doakan untuk memuaskan hawa nafsumu, Tuhan tidak akan dengar doamu. Tapi kalau kau tidak berdoa, bagaimana Tuhan mendengar apa-apa? Kau tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa, kata Yakobus. Atau kalau kamu berdoa, kau tidak dapat karena yang kau doakan tidak kau pakai untuk memuaskan hawa nafsumu. Berdoalah kalau kau tahu kau benar, doakan sungguh-sungguh. Tapi sambil doa evaluasi, mungkin orang tuamu yang benar. Tapi nanti kebenarannya akan muncul sendiri nanti. Berdoa dan berusahalah, jangan berhenti cuma berdoa. Berusahalah dengan cara yang menjadi berkat, bukan dengan berdebat, bertengkar dengan orang tuamu. Banting-bantingan meja. Papa pokoknya harus
Mama, papa harus restui aku. Enggak gitu, aku minggat. Itu bukan cara yang menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dengan cara yang membawa berkat. Tunjukkan kepada mereka bahwa hubunganmu itu manis dan memberkati. Tunjukkan kepada mereka, bisa ngerti maksud saya? Berusaha dengan cara yang membawa berkat untuk meyakinkan mereka dan untuk memenangkan restu mereka atasmu. Amin. Tapi oke, yang keempat, menghormati gembala atau pemimpin rohani. Ibrani 13 ayat 17. Nah, sekarang ini perbagian kuasanya. Menghormati gembala atau pemimpin rohani. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Suruh tunduk, saudara. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ada sebagian orang yang prinsipnya seperti ini. Emangnya Ko Philip siapa? Andai kata kalau saya langsung yang menangani dia. Emangnya Ko Philip ini siapa? Papa mama kita sudah setuju kok. Lu siapa? Bisa punya opini. Ya gitu gampang loh. Nanti pada waktu hari perkawinannya ya suruh papa aja yang berkati. Kalau kamu mau suruh gereja kita yang memberkati, kita tidak akan bertindak kok dengan cara yang bodoh, menghalangi. Bukan goal kita melihat semuanya di sini bujang semua seumur hidup. Goal penggembalaan gereja kita adalah semua kawin dan dengan bahagia dengan orang yang diidamkannya dan anak-anaknya semuanya bahagia. Amin. Amin. Sampai kayak gitu tetap nggak ada tepuk tangan? Yang tepuk tangan Tuhan kasih istri, kasih suami. Yang enggak. Bisa ngerti? Lalu gimana kalau orang tua sudah setuju semuanya, pemimpin enggak? Gini, pemimpin harus dewasa pula. Nanti saya beritahu bagaimana jadi pemimpin yang baik. Tapi dengar saudara, kalau kau dapat restu orang tuamu sekalipun, dan kau tidak tunduk dan taat pada pemimpinmu, maka saudara-saudara ingat, restu pemimpinmu itu konsultasi dengan dia, didoakan, dibimbing oleh dia. Tidak cuma sekali seperti birokrasi datang ke pemimpin cuma matur nuwun saja. Cuma permisi ko mau jalan sama ini, sudah itu jalan sendiri. Semua itu kuncinya, kata kuncinya adalah melibatkan dalam hubungan itu dengan terbatas. Sebagai pemimpin rohani tidak bisa melibatkan semuanya sepenuhnya, saya mau tahu semuanya, nggak bisa. Toh suatu hari kamu kawin, itu privacy. Ya, itu kesepsian. Apa privacy itu? Hah? Ya, itu pribadi. Tapi libatkan mereka, suruh mereka ikut menyertaimu, berjaga atas jiwamu sepanjang perjalanannya dari sejak sebelum pra-pacaran. Ketika mulai menentukan, libatkan mereka. Tentu pemimpinnya harus bijaksana juga, pemimpinnya nggak boleh main nabi-nabian. Oh, saya belum dengar suara Tuhan itu. Kalau yang dipimpin 2 orang enggak apa-apa, kalau 2.000 orang yang dipimpin. Lah saya kan tidak mengadakan KKR, penginjilan setiap hari cuma menunggu suara Tuhan. Saya jadi mak jomblangnya gereja ini dong. Setiap hari dengar cuma ini jadi sama ini jadi sama ini. Enggak jadi KKR, enggak jadi khotbah, enggak jadi mengajarkan firman Tuhan. Setiap hari cuma cari nama, jadi mak jomblang network. Pemimpin juga enggak begitu, bisa ngerti ya? Cuman libatkan mereka gitu loh. Jadikan mereka bagian dari hubunganmu. Dan saya enggak ngomong gini karena kepingin. Banyak pemimpin yang kepingin dihargai. Bagi saya justru ngerepoti. Tapi saya tahu itu kerepotan yang perlu. Dan kita harus mau untuk direpoti yang seperti itu. Karena itu berguna untukmu. Kalau itu berguna untuk kita, kamsyah tidak perlu sudah. Kita sudah cukup sibuk. Tapi itu berguna untukmu. Itu pengorbanan dari pemimpin. Bisa ngerti maksud saya? Libatkan mereka. Jadi ngerti ya? Itu dilibatkan. Karena mereka kalau libatkan atau tidak akan menentukan kerohanian rumah tangga Anda. Rumah tangga Anda bisa rukun baik, tapi enggak rohani. Artinya enggak rohani itu gini. Anda bisa punya rumah tangga yang rukun, yang diberkati dengan keuangan dan sebagainya. Tetapi nilai-nilai Alkitab lemah di keluargamu. Roh menyala-nyala untuk melayani Tuhan itu enggak ada. Anak-anakmu tidak akan punya keinginan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Sungguh, keinginan untuk kenal firman Tuhan itu tidak ada. Ada suatu spirit yang padam dan mati di dalam
dirimu hai sang suami dan dirimu hai sang istri, dan akhirnya di rumah tanggamu, karena rumah tanggamu menendang keluar pemimpin-pemimpin rohanimu. Otomatis tidak ada covering turun. Kerohanian rumahmu akan padam dan mati dan mengerikan. Anak-anakmu bisa pinter, sikapnya bagus, baik terhadap orang, melakukan amal, tidak jadi rusak. Tapi sekali ngomong tentang Yesus atau bergereja atau melayani Tuhan atau beritakan Injil, atau bicara tentang firman Allah, bicara tentang Roh Kudus, tentang sungguh-sungguh berapi-api untuk Tuhan, nah sudah, tidak sampai ke sana, jangan. Tidak ada kerinduan. Bisa ngerti maksud saya? Yang menentukan kerohanian rumah tangga Anda. Guidelines untuk pemimpin. Saya sudah hampir selesai session pertama. Ini adalah guidelines atau bimbingan untuk pemimpin. Sekarang saya bicara dengan pemimpin. Pemimpin hendaknya tidak jadi nabi, bukan polisi. Melainkan sebagai ayah dan sahabat. Yang saya sebut bukan nabi seperti tadi maksudnya. Bukan nabi itu berarti bukan setiap hari cuma duduk dengar si Rudi jadi sama siapa, si ini jadi sama siapa. Enggak seperti itu. Kau yang menentukan kepada siapa kau jatuh cinta. Kau tidak perlu tanya, kok aku sama ini bisa enggak? Tuhan belum bicara sama aku. Enggak boleh. Atau sudah jadi, Tuhan bicara sama aku bukan sama ini. Padahal enggak apa-apa loh, hubungan mereka diketahui orang tua. Tanggung jawab mereka kelihatan pelayanannya. Pekerjaannya juga baik. Tidak ada alasan kenapa harus putus. Semua berjalan dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Di dalam kasih, di dalam kekudusan. Tiba-tiba sang pemimpin berkata, Tuhan bilang, kamu mestinya sama yang itu loh. Putus. Gak bisa begitu. Bisa ngerti ya? Pemimpin harus sebagai ayah yang mengikuti perjalanan hidup anaknya dan mengarahkan. Ikut memikirkan, tapi penentuan terletak pada anak. Ada saling percaya di dalamnya. Bukan main nabi-nabian. Dan bukan polisi pula, artinya kamu jadi, sudah tak teguhkan ya, dalam nama Yesus, amin. Jatuh, awas. Kalau jatuh, awas, kamu ku tangkap, ku penjarakan, ku hukum. Dengar saudara, saya tidak mau satu pun dari antara Anda jatuh. Jangan jatuh, please. Tapi kalau andai kata kau jatuh, come to us, datang ke kami. Kami akan sebagai sahabat bagimu. Kami akan lihat konteksnya, dan dengan hikmat yang benar menuntunmu kepada kebenaran. Apapun keputusannya nanti tergantung konteks kasusnya. Sahabat tidak menghakimi. Kau sudah cukup terhakimi dengan dosamu. Tapi diangkat. Tapi bukan berarti bahwa kita lunak terhadap dosa. Tidak lunak terhadap dosa. Kita mengasihi tapi tidak lunak terhadap dosa. Jadi sebagai pemimpin juga punya otoritas mutlak untuk berkata tidak. Saya juga punya otoritas mutlak ngomong sama orang yang langsung di bawah saya berkata no. Tapi saya pastikan itu betul-betul fair. Betul-betul adil. Sebagai namanya ayah itu bukan lembek. Kalau ayah tidak memimpin itu bukan ayah. Saya punya kuasa untuk berkata no pada anak-anak rohani saya. No. Dan mereka harus tunduk dan taat. Tapi saya harus pastikan terhadap diri saya bahwa itu fair. Maksudnya fair begini. Kalau saya kelihatan salah satu dari Anda jatuh cinta dengan salah satu lagi, tidak perlu dari gereja yang sama. Asal buahmu kelihatan. Saya lihat bahwa keputusanmu tanggung jawab. Saya melihat bahwa kau betul-betul dalam takut akan Tuhan, tanggung jawabmu benar, hidupmu tidak merosot ke bawah, hidupmu beranjak dalam segala sisinya, karier, keluarga, pelayanan saya lihat, dan kedua belah orang tua, pihak orang tua sudah menyetujuinya dan mengetahuinya dan jadinya dengan benar. Saya sebagai pemimpin 100% merem, saya akan berkata, saya setuju. Tanpa harus dengar suara Tuhan. Bisa ngerti maksud saya? Kalau saya lihat yang satu dengan satu jadinya dengan benar, sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan pilihannya, saya akan berkata iya. Bisa ngerti? Bukan berarti saya selalu iya, ada kalanya saya dengan fair berkata no. Bukan. Ya, bisa ngerti ya? Oke, terakhir yang kelima sesudah itu selesai. Dipenuhi dengan kasih yang abadi atau eternal love. Artinya apa? Pacaran yang kudus tidak bisa lepas dari ini. Kau harus tahu, saudara, bahwa kau lihat ini, frame atau bangkai atau bingkai? Bingkai, bangkai. Bingkainya ini adalah kasih yang abadi. Yang beda di hidupan kita satu sama lain hanyalah lukisannya.
Yang beda di dalam fase kehidupan kita hanya lukisannya. Apapun lukisannya, ingat semuanya harus dibingkai dengan kasih yang abadi, bukan nafsu. Di dalam lukisan si Joko, karena dia Joko, dia sendirian. Lukisannya si Ivan dan Elmi, mereka sekarang berubah. Lukisan hidupmu berubah, Elmi. Sekarang kamu dengan Ivan. Lukisannya bisa single, I'm single and happy. Atau married and happy. Atau pacaran, Masian. Apapun lukisan di dalamnya, saya punya nasihat bagimu bahwa bingkainya. Tapi homoseksualitas tidak di dalamnya. Gay life tidak di hidup dalamnya. Saya mengasihi orang-orang yang punya kecenderungan ke sana, tetapi saya berdoa supaya kau dilepaskan. Kalau kau single atau pacaran atau married, ingat bingkainya adalah kasih yang abadi. Ini adalah nasihat yang saya berikan, yang saya tulis di buku ini, saya bacakan saja. Nanti kamu pulang dari sini, turun di bawah. Kalau yang belum punya ini, beli nanti di bawah. Ya. Bagi yang belum memiliki pasangan, jangan gelisah, saudara. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik pada saat yang tepat. Katakan amin. Yang harus dilakukan saat ini adalah terus berdoa. Bergaulah dengan sehat. Maksudnya sehat begini, jangan cemarkan kasih dengan cinta. Jangan kesana sini nembak, baru kenal, aku seneng sama ini. Baru kenal, Anda tidak akan berkesempatan untuk menjadi sahabat dengan siapapun. Semua orang kan takut kepadamu. Semua mau cintai. Bergaul dulu yang sehat, jangan tembak dulu siapa-siapa. Jangan cemarkan kasih dengan cinta supaya Anda bisa dapatkan kasih dulu, hubungan yang murni kasih, baru beranjak ke cinta kalau memang ada kemungkinannya di antara Anda berdua. Supaya akhirnya Anda bisa menikah dengan sahabatmu. Amin. Nah, penampilan memang bukan segala-galanya. Maksudnya dalam bersahabat, perhatikan penampilan, jangan gelembosin. Bolong-bolong semuanya. Memang bukan segalanya, tapi akan lebih baik dan lebih besar peluangnya bila kita bisa menjaga sikap, tutur kata, dan penampilan kita. Tidak harus kaya, tapi pakailah yang menarik. Mungkin dari persahabatan ada ketertarikan yang muncul. Tapi jangan pakai yang begitu hanya untuk masa kamu tidak tertarik sama aku. Jangan punya spirit seperti seorang murahan. Bisa ngerti? Tapi kamu perlu untuk menjadi orang yang menarik. Ya. Bagi yang telah memiliki pasangan, cinta adalah bunga dalam pernikahan, bukan patokan kebahagiaan. Banyak pasangan yang memulai dengan cinta yang berlebihan, tapi mengakhiri hubungan mereka dengan kepahitan. Cinta mereka kandas di tengah jalan. Ini maksudnya yang pacaran. Jangan berlebihan lah. Biar beranjak gitu loh. Biarkan growing, your love growing. Yang terpenting dalam sebuah pernikahan bukan seberapa besar cinta yang akan kita terima atau sebaliknya. Tapi seberapa besar pengertian yang kita miliki yang membuat kita memahami kelebihan dan kelemahan pasangan kita. Saling memahami satu sama lain, itulah jalan menuju kebahagiaan sejati. Karena itu biarkan cinta itu tumbuh ke arah kasih yang abadi ke bingkainya. Kasih yang merangkum semua perasaan dan kemurahan hati untuk menerima pasangan kita apa adanya. Tumbuhkan ke kasih, jangan ke nafsu, tolong. Ya. Bagi yang sudah menikah, ini sarannya, biarkan cinta dan kasihmu dilanjutkan sampai di surga yang abadi. Saya sering ngomong dengan istri saya, aku begitu bahagia menikah dengan kamu. Kalau boleh aku minta sekalipun di surga tidak kawin, tidak mengawinkan. Kalau boleh sampai di surga hubungan kasih kita dan kita tinggal serumah berlanjut. Kan tidak ada di Alkitab kan? Tidak ada di Alkitab itu boleh, juga tidak ada di Alkitab itu tidak boleh. Saya minta sama Tuhan, tidak tahu ya apa caranya, saya tidak pernah ke surga. Aku begitu bahagia dalam perkawinan ini, aku tidak mau pisah dari istri saya. Nanti sampai di surga, ya apa caranya kita tinggal serumah tetap. Cinta kita lanjut sampai di surga. Ya. Satu hal, bila cinta Anda bertumbuh ke arah kasih yang abadi, bukan nafsu. You will take time to love him or to love her forever. Because you will have him or her forever. Jika cinta Anda bertumbuh ke arah nafsu, Anda akan mengambil semua yang dimilikinya sekarang. Cinta seperti ini tidak akan pernah abadi. Amin. Mari kita berdiri sebentar.